Dewan yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati. Mohon maaf saya kita dengan Bapak acara, mohon maaf karena waktunya hari Jumat. Kami langsung saja terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya dan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bu Heri, mewakili Pelatihan Provinsi beserta rombongan. Dan inilah kondisi kita Bu Heri dan beserta rombongan. Mohon maaf barangkali ini waktu tadi ada keterlambatan ya, karena memang kegiatannya kegiatan sosial dan yang hadir dari berbagai komponen dari masyarakat yang masih awam dengan ketepatan waktu kemudian kemudian dengan tidak bulan dirasa tepat. Kami berharap kejuruan ini walaupun waktunya relatif singkat efektif, bisa diterima dan bisa dipahami oleh para peserta dan manfaatnya dapat memberikan berkah kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga masih baru di dinas sosial. Kami mohonkan kepada Kepala Dinas atau Bu Kabid sesuai dengan petunjuk bahwa yang hadir pada acara penyuluhan permasalahan sosial pagi hari ini adalah dari unsur tokoh masyarakat, baik itu dari para alim, dari muslimat atau pelajar mewakili, dari tokoh muda, dari PPNU, dan dari PKK juga hadir, dan TKSK dan iman dan Islam. Yang kedua yang sering kita lupa itu nikmat kesehatan, karena kita selalu mengukur nikmat itu, termasuk saya salah satunya adalah dengan rezeki, Pak, dengan materi. Ya, selalu mengukurnya dengan materi. Karena itu kalau pada siang hari ini dengan cuaca yang kalau siang tadi selama jam 10 sampai jam 11 panasnya luar biasa, nah, terus kemudian kita mundur sekarang biasanya badan kita kan rentan seperti saya sudah usia di atas 50, kadang-kadang sudah mudah capek, sudah capek ini sehingga kondisi seringkali tidak fit. Kalau pada hari ini kita masih diberikan kondisi sehat, ini harus kita syukuri nikmat yang sungguh luar biasa. Sampai saya menceritakan kepada teman-teman itu kalau saya berkunjung ke teman-teman yang sedang mengalami sakit, saya pernah bercerita manakala mereka sakit yang namanya sakit itu, kebetulan saya dulu dari pertanian, ada satu pengusaha pupuk yang cukup sukses, hampir setiap tahun itu dia menjual pestisida, bonusnya ke Jerman, ke Belanda, ke Inggris, hampir semua negara Eropa dia bohongi. Ya, ketika dia sakit dia bilang, Pak Sigit, bodohku PNKP Pak Sigit, tapi penyakitku yang bau penyakit. Iya, Bu, benar itu. Benar, ketika dia sudah masih muda pada saat itu dia bekerja keras, anak orang tidak mampu, dari artinya dia dulu pengasap, Pak. Bapak bayangkan dia pengasap sampai menjadi pengusaha sukses, menjual pupuk yang di baratnya lebih petang itu langsung menjual. Itu semua negara Eropa datang, dia sudah datangi, Pak. Kalau dia datang ke rumah saya di sini, meja saya itu saya mau ke Jerman, aku ke Jerman di sini halamannya sini gitu. Gitu. Karena akrab mungkin itu sebaya saya beliau. Kebetulan ya. Itu bahwa Besok Pak Masono tadi sudah dibuka oleh sosial Pak Husin. Sebagaimana sudah diperkenalkan, nama saya Bu Heri dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, para undangan sekalian yang kami hormati, juga partner kerja PKSK dan PSM, mungkin sudah tidak asing lagi, sudah bolak-balik ketemu saya. Pada pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih, juga syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di tengah-tengah kita yang notabene yang seharusnya jam 9, tapi Pak Kadis sudah menyampaikan karena mungkin ada jarak tempuhnya yang agak jauh maupun ada kesibukan yang lain. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran program-program yang ada di Dinas Sosial, khususnya kepada Bapak dan Ibu
dan sumber kesejahteraan sosial yang bisa nantinya disampaikan kepada masyarakat di lingkungannya, baik itu TKSK maupun PSM. Mungkin ada di lingkungan pelajaran semua yang memerlukan kesinambungan ataupun kelanjutan program kepada provinsi. Penjenengan bisa menyampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Blitar, biar nanti dari Dinas Sosial meneruskan ke provinsi. Pada kesempatan ini tadi saya sampaikan, saya bersama rombongan di sini Bapak Adi Kasih yang menangani sosial ya, serta Mbak Bu Yeni yang menangani penyuluhan, Bu Sarju sama Pak Anwar sama Yudi, ini partner kerja kita di lapangan, jadi yang membantu pelaksanaan kegiatan ini. Di sini saya tidak akan sing pun duwe bojo kula duwake apa? Anak. Kula duwake setia kali bojone. Nggih. Kula ngatur jane kok kesel mari jam 4 kula lungguh nggih. Kula budal ing Surabaya bareng maling kula jam 4. Nggih. Terus niki Jumat kira-kira setengah jam lah. Nggih. Ngeten. Oh sing jelasnya beri kula basa Jawa mawon nggih. Jadi semua bosan dulu, campuran gitu. Tak jadi yang sudah dijelaskan Bu ini tadi sudah semua dijelaskan. Pulau mau nambahin isi titik mawon gitu. Jadi tadi ada Dinas Sosial itu nangani 28 PMKS. Apa sih PMKS itu? Gitu. Apa Pak TKSK? PMKS. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terus Bu PSM. Terus nggih berarti ventilatif jenengan. Oke, jadi ada 28 penyandang masalah yang 15 PMKS ada di bidang saya. Ada di bidang rehabilitasi sosial. Makanya kalau dicek iki kali dua iki. Mulai anak lahir tenger nganti wong tuwek sing mati. Nggih, iku ana ning bidang resos, termasuk wong bekase wong gendeng. Itu juga obat-obatannya binaannya dari Dinas Sosial. Jadi intinya program Dinas Sosial itu yang pertama harus berbasis masyarakat. Ya, diserahkan Bu Eri nanti kalau yang di lembaga itu bisa ditangani dalam panti itu kan upaya terakhir. Ya, jadi kan masyarakat harus menangani, tapi melebune di ya, jadi harapan dari pemerintah itu kebijakannya harus berbasis pada masyarakat. Masuk ke sana nih, lagi di lembaga nanti ini Pak. Jadi intinya di situ. Jadi kita sifatnya ya mulai rehabilitasi dan kebudayaan sampai asistensi atau jaminan. Jadi wong tua, wong tua sing kerai sopo, gak duwe keluarga, itu juga di negara itu dibantu dengan namanya jaminan sosial lanjut usia. Ya, itu bantuannya berupa uang tunai sak mati ini pakai kabupaten sak mati ini 300.000 per bulan. Dan nanti yang usulkan Pak Dinas Sosial Kabupaten kita. Terus yang kedua orang cacat yang jenenge apa Mbak apa Pak TKSK yang dibantu namanya pacarnya apa yang itu? ODK yang bagaimana? Ya, cacat yang hidupnya tanpa badan orang lain tidak bisa. Iku jenenge ODK apa? ODK orang dengan kecacatan berat. Nah, itu dibantu tiap bulannya 300.000 per. Oke, kalau nggak sesuai nggak saya beli, bentar aja ya. Karena saya mau ke dulu kan. Jadi intinya mulai anak sampai meninggal itu ada di bidang saya. Dan kita punya UPT yang jumlahnya 28 itu mulai menangani anak lanjut usia, wong gendeng, posta, cacat itu ada di Dinas Sosial dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke, makanya menurut saya Pak menjadikan ketua masyarakat mohon bantuannya karena program kita akan berhasil dan tidaknya itu tergantung pada yang namanya PSKS salah satunya. Apa sih PSKS itu? Potensi dan sumber apa Mbak? Kesejahteraan sosial. Salah satunya di Karang Taruna, PSM, agama, kok masyarakat. Karena apa? Karena penjajakan yang harus
mendampingi dan kayak kurang jelas tadi PM dan salah satunya hadir di tengah kita. Iya. Siapakah dia? XWTS. XWTS. Terus ngapun lagi, saya bilang XWTS lebih baik daripada XKI. Gitu? Iya. XWTS dulu lebih apik daripada XKI. Dulu kan ketika jadi preman. Ya, lebih baik dulu WTS sekarang jadi wanita apa? Wanita harapan. Kalau berarti apa sih? Bukan wanita harapan. Harapan wanita, saya balik berarti. Ya, harapan wanita itu apa sih? Jadi apa? Wanita yang itu namanya harapan Pak. Jadi gini, kalau bahasa sih panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah apa udah pakai ngantuk, jenengan ngantuk. Ya, salah pun dongak ini. Dongak ini api. Ini tafsir sih ya, tokoh masyarakat ada? Ada mana? Ada. Terus TKSK. Ujung tombak, ujung tombak. Terus dari X ada? X. Jenis X itu tidak mesti jelek loh ya. Ya, ini stigma yang harus kita hilangkan. Ya, X apa? X apa Bu? XWTS ya. Tidak apa-apa saya bilang itu, saya nggak akan bilang PSK. Begitu kalau bukan pekerjaan saya komersial lopo gawean tidak kan. Jadi kita orang dinas sosial menyebutnya pasti XWTS, bukan XPSK atau WPS. Orang kesehatan menyebut WPS, wanita penjajah seks, itu tidak ada. Jadi nomenklatur dinas sosial kementerian yang ada wanita tuna susila. Itu salah satu dari tuna susila. Di tuna susila itu ada gepeng, gelandang pengemis, apalagi anjal bukan TS ya, gepeng, gelandang pengemis, BTS, napi ya, HIV AIDS itu di tuna sosial. Jadi tadi itu yang diterangkan Bu Heri itu yang pelayanan dalam apa? Dalam Pak. Jadi saya ngambil sedikit Bu Heri. Jadi kita dari dinas sosial itu menangani 28 PMKS. Apa sih Pak PMKS itu? Apa Mas PTKS Mas PMKS Mas? Wes bosen ngrungokne ya Mas ya. Ya yang lainnya ada dengar apa PMKS dinas sosial akeh singkatane. Ya, ada 28 penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kita yang tadi termasuk di dalamnya ada yang namanya PSKS, singkatan apa itu? Potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dan tadi Bu Heri masalah adopsi nyebut tim pipa, apa tim pipo? Apa Bu Heri? Oh Bu Heri karo Bu Heri. Tim pipa itu tim pertimbangan izin pengangkatan anak. Jadi seperti kita angkat anak itu ono toto promo Pak, ada mekanismenya. Jadi enggak ono anak hilang tak cukup tak kita pelihara kejaran enggak ada, nanti kita kena pasal itu nanti begitu ya. Jadi itu ada mekanismenya, nanti bisa kalau memang ada yang menginginkan adopsi anak, kita punya panti asuhan anak balita ada di Sidoarjo. Di sana menampung mereka-mereka yang tidak perlu terkena anak yang dibuang. Ya, ada dibuang di depan kantor, pintu rumah itu bisa ditampung di dinas di panti asuhan balita anak terlantar yang ada di Sidoarjo. Ini kalau disalahgunakan hasil kumpul kebun juga belum menurut. Ini sebetulnya banyak dampaknya ya, negatif maupun positif sebetulnya. Ini oke positif ya Mas. Ya, itu yang dilakukan. Jadi sebetulnya kebijakan pemerintah itu untuk penyandang masalah kerja itu harus kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. Karena apa? Kalau di panti itu merupakan upaya terakhir. Jadi kita menangani PMKS itu pertama harus berbasis kepada masyarakat. Makanya sampai dulu Gus Dur bubarnya Departemen Sosial. Sudah sing bisi pun bisa diselesaikan masyarakat, ya toh? Makanya dibubar pada sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar pasal 24 itu oleh negara.
Gus Dur lali, sing bisik juga lali, Mas terus buyar. Teman saya juga bingung mau kemana dulu, karena saya orang Amir dulu, termasuk Pak Amir ya Pak ya. Semua. Besok ada calonnya lagi, alhamdulillah muncul lagi Departemen Sosial. Jadi saya nambahkan aja, jadi ada 28, kita punya 29 UPT yang tadi disampaikan oleh Bu Eri, itu yang dalam mati. Namun saya akan bicara yang luar mati, yang kita adakan di masyarakat. Jadi semua itu ada, baik itu kita punya program untuk anak ada, untuk ex nabi ada, untuk ex BTS ada, ex narkoba ada, apalagi banyak, fakir miskin ada. Semua itu bisa dilihat di luar panti. Dan kita rencana akan buat program konsentrasi. Dalam satu keluarga itu bisa ditangani semua program bisa masuk di situ nanti. Jadi bisa nangani anaknya, bisa nangani bapaknya, bisa nangani mbahnya. Karena di dinas sosial itu melayani mereka yang layak cengar sampai mati, bukan mau mati sampai mati. Jadi di panti lanjut usia itu kita punya tempat pemakaman juga. Makanya semua posisi sing gak enak, sing elek ono nek dinas sosial. Ya. Oh iya, sing gak makam ya nurut nek kabupaten. Jadi semua lelek dinas sosial. Duitnya wong sithik. Ya, dengan ini kita mikir muga-muga anggota dewan itu menggerojok anggaran khususnya Tulungagung dan gak jalur provinsi untuk menangani PMK. Karena apa? Selama ini DPR kan menganggap bahwa kita itu tadi penghabis. Nanti no duit gak ngasilin, bener gak? Betul ya? Keliru. Yang kita tangani itu manusia, Mas. Ya. Jadi kita merubah mental perilaku penyandang masalah karena yang lebih baik. Cuma yang kita mental perilakunya. Kalau vokasional, keterampilan itu sebagai penunjang saja. Jadi penunjang saja. Ini harus garis bawah. Jadi kita merubah mental